waktu sore sebelum malam itu kan kita lagi buat video senja gitu. Iya. Jadi waktu kita buat video itu ada sesuatu ini apa namanya, sampai kita ini kan di zoom berapa kali tuh kamera yang ngambil itu. Jadi kayak di apa namanya, di pohon-pohon itu yang baris di pantai itu. Iya. Maksud ambil video itu dia kayak ada ini kayak bentuk wajah gitu. Jadi setelah kita lihat kok kayak ada ini ya, kayak ada bentuk wajah gitu kan. Itu kesurupan massal. Ya, salah satu yang kesurupan tuh cewek itu bilang karena ada salah satu peserta perempuan itu buang ini pembalut itu sembarangan. Itu tadi ya itu kan artinya kan itu kan etikanya kan, dia nggak dibersihkan dulu langsung dibuang gitu kan. Jadi malam itu asli repot kita. Repot itu ada lebih 10 orang. Ruang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa. Hari ini saya kedatangan tamu narasumber yang jam terbangnya jauh, kalau bisa dikatakan sulit untuk diatur jadwalnya. Saya sedang bersama Dani. Kali ini Dani tidak dijemput oleh Alfi, tapi dijemput oleh siapa, Bi? Sule. Nah, Sule lagi pulang, dia menjemput Master Dani, kemudian pulang lagi. Gimana Dan, sehat ya Dan ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti biasa nih Dan, kami mengundang teman-teman senior yang pernah melakukan kegiatan di alam. Ya, jadi sengaja kami undang ke sini supaya untuk berbagi cerita, berbagi informasi, edukasi maupun ya cerita-cerita yang agak sedikit horor ya, Nah kali ini sengaja undang Dani dan lebih tepatnya untuk mungkin memberikan edukasi lah. Dan ini kan guru, ya Dan ya, guru Dan ya. Jadi sebelum teman-teman, sebelum kita ngobrol lebih jauh mengenai alam, mungkin Master Dani ini boleh kenalan sedikit lah supaya teman-teman tahu Dan. Silakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dani, yang biasa dipanggil Dani. Ya, aktivitas sehari-harinya sama teman-teman biasa ngurus organisasi, ya, kemudian juga ya aktivitas yang berkaitan dengan edukasi, ya, pengembangan sumber daya manusia khusus untuk pemuda. Yang terkadang kita juga membuat kegiatan-kegiatannya pasti di alam ya. Salah satu kegiatan yang bisa membuka pikiran, yang kemudian merilekskan hati, karena kita nggak mungkin hanya di ruangan. Jadi mau tidak mau kita juga harus bersahabat dengan alam. Karena makhluk ciptaan Tuhan itu bukan hanya manusia Dan ya. Iya, betul. Banyak makhluk yang Allah ciptakan. Nah kali ini Dan santai Dan, dengan suara-suara semerdu apa ya ciptaan Tuhan ya. Ada suara-suara hujan rintik-rintik, tapi nggak apa-apa ya Dan ya. Berbagi informasi dan edukasi itu kan nggak mesti harus di dalam ruangan yang kedap, dimanapun kita bisa berbagi Dan ya. Mungkin kali ini Dan sedikit sudah dijelaskan Dani tadi siapa Dani. Tapi Dani ini alumni mana Dan? UIN? UIN Suskarya, jurusan ilmu komunikasi. UIN Suskarya dari sini. Tapi dulunya pondok pesantren. Nanti teman-teman, tadi kami ngobrol sedikit di luar. Dani ini sepertinya lagi proses pencarian wanita. Promosi Lagi proses pencarian wanita. Mana tahu nih teman-teman yang nonton kan, nanti aku cantumkan lah Dan. Aku cantumkan di deskripsi nama Instagramnya Dani. Nanti kawan-kawan follow DM. Tapi ternyata bukan cuman 1-2 sih yang DM dia, banyak yang DM. Jadi orang-orang terpilih lah nanti yang akan cocok mendampingi Dani. Luar biasa Dan ngomong-ngomong ini Dan, ngomong-ngomong kegiatan alam ini Dan. Kira-kira mau berbagi cerita apa nih Dan? Kalau alam
lebih ke ini sih, lebih tertarik ke pantai biasanya gitu. Ke pantai ya. Iya. Ada sih cerita unik ya di pantai itu waktu kita ke ini ya, ke Ketapang yang di Kebupat. Oh, lupa. Masih di Riau ya? Iya, sendiri yang Kabupaten Bengkalis lah. Kabupaten Bengkalis ya, beberapa kali ke sana. Waktu itu ada kita buat kegiatan itu nge-camp malam. Oke. Ya, dengan suasana inilah, dengan suasana pantai, dengan kemudian angin, deburan ombak. Oke. Jadi ya sambil menikmati, kemudian kita juga diskusi yang berkaitan dengan inilah, dengan perkembangan apa yang harus dilakukan sama pemuda di daerah. Karena waktu itu masih ada beberapa apa namanya, seperti tambak yang Udang gitu. ya, iya, tambak udang itu yang lebih ke ini sih sebenarnya, pengelolaan ya, pengelolaan limbah dan lain sebagainya yang menurut masyarakat itu masih kurang efektif lah ya dari pengusaha tambak. Tapi sebenarnya bukan ke situ yang ingin kita lakukan, adalah bagaimana efektivitas pemuda itu bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi kan gitu ke depannya. Dan kebetulan waktu itu diundang mengisi materi itu di upgrading pengurusan himpunan mahasiswa pelajar pemuda Rupak Bengkalis. Kapan tuh? Sudah lama ya? Sekitar beberapa bulan yang lalu lah, tahun lalu lah, tapi tahun lalu. Diundang sebagai pemateri. Iya, sebagai pemateri yang isi upgrading lah untuk mahasiswa Rupak. Dan alhamdulillah banyak hal-hal yang menarik sih. Waktu itu kan pertama kali ke sana ya. Oke. Nah, gitu. Tapi ada hal yang ini, ada juga ya sesuatu yang ini, namanya kita di pantai ya, di alam. Yang paling penting kita selain kita menikmatin alam, tentunya hal-hal yang secara prinsip kita juga harus pahami kan. Iya. Bahasanya kita di alam itu tidak kita aja yang hidup gitu kan. Banyak hal-hal yang lain juga. Maka di samping kita menjaga kebersihan, etika kita juga kita jaga sebagai seorang tamu lah ya, sebagai orang tamu ya kita harus jaga sikap ya, jaga adab, kemudian jaga etika. Nah gitu. Seperti kayak nggak boleh buang air kecil sembarangan ya, kemudian pacaran yang berlebihan dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah ini kan juga harus dijaga gitu, karena bisa jadi ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Mengingatkan memang betul dimanapun hidup gitu kan, bukan cuma manusia ya. Iya. Ada makhluk-makhluk lain yang andai kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, khawatir kan gitu ya. Iya, khawatir betul. Kita diganggu kan gitu. Tapi dan ngomong-ngomong kegiatan alam nih, dan dari kapan dan melakukan kegiatan alam, entah camping kah, entah apa gitu kan? Kalau kegiatan alam sudah suka dari dulu sebenarnya, karena kita anak pramuka kan. Jadi dari kemarin nih teman-teman, saya mengundang narasumber ya, teman-teman yang mau diajak ngobrol di sini itu rata-rata anak pramuka, pernah pramuka. Iya, basicnya. Jadi awalnya dulu pramuka. Iya, pramuka. Dulu pramuka ini kan kalau di SD itu kan kelas 4 ya baru boleh ikut ya kan. Nah, aku tuh maksa itu kelas 3 tuh harus ikut. Jadi pertama kali ikut pramuka itu kelas 3 SD, dan itu juga dilarang kan sama sekolah awalnya. Jadi karena kita maksa, kemudian kita juga punya kemampuan kita buktikan dalam hal teknis yang bisa dilakukan. Alhamdulillah diterima. Ya sampai kemarin di pondok juga sampai ini ikut PPNS, Perkemahan Pramuka Santri Nusantara. 2009 Jatinangor. Itu nasional ya? Itu pesantren semua santri. Nah, itu memang targetnya situ ya. Jadi memang untuk kegiatan alam udah lama gitu. Dan suka di alam juga kan. Nah gitu, camping, kemudian kayak melakukan apa istilahnya tuh? Nampak tilas ya. Iya, nampak tilas pernah juga beberapa kali dengan organisasi ya, 3 hari kita sudah jalan dan lain sebagainya. Ya memang lebih ini sebenarnya kalau kita lagi ingin sesuatu yang benar-benar membebaskan diri kita ke alam gitu kan. Memang di alam itulah sajiannya lengkap ya. Iya betul gitu, kita santai, rileks gitu. Menikmati dengan teman-teman ya kan. Iya. Dulu waktu di
waktu di Jogja sempat juga beberapa kali mendaki gunung ya. Mendaki gunung. Terus setelah pulang dari Jogja ke Pekanbaru, ya lebih sukanya ke ini sih, ke pantai. Iya. Karena kan begini juga, setiap orang itu kan hobinya memang mungkin ke alam, tapi nggak semua orang itu bisa hobi di satu titik, seperti gunung misalnya. Mungkin Dani lebih ke ini ya, menikmati pantai ya. Nggak salah, itu oke. Alam juga ya. Alam juga. Kalau Alfi kayak mungkin ke gunung dia hobinya. Epeng juga ke gunung. Ini orang-orang hutan ya. Bukan orang hutan yang gitu ya. Itulah. Dan jadi sejak kecil Dani udah hobi di alam ya. Waktu pramuka. Nah, waktu kemah di mana tadi? Di Jatinangor. Bukan di yang terakhir di Rupat ya? Di Rupat. Di Rupat tuh rame-rame. Ya. Nah, gimana kira-kira di sana? Suasananya? Ya, suasananya ini ya lebih karena di situ kan langsung angin selat ya. Jadi anginnya kencang gitu kan. Jadi waktu sore sebelum malam itu kan kita lagi buat video senja gitu. Iya. Jadi waktu kita buat video itu ada sesuatu ini sampai kita ini kan di zoom berapa kali tuh kamera yang ngambil itu. Jadi kayak di di pohon-pohon itu yang baris di pantai itu, waktu kita ambil video itu dia kayak ada ini kayak bentuk wajah gitu ya. Jadi setelah kita lihat kok kayak ada ini ya, kayak ada bentuk wajah gitu kan, mana enggak itu kayak ini kayak bayangan biasa aja gitu kan, enggak gitu, sampai kita zoom sampai di HP teman kan gitu, enggak bang itu kayak muka orang gitu kan. Gitu kan, itu udah menjelang maghrib juga kemarin. Tapi ya udahlah gitu kan, ini biasa itu. Artinya ya kalau kita mikirnya ya yang namanya juga ini kan senja-senja. Ya gila gitu, bisa aja kan terjadi sesuatu. Tapi yang jelas ada beberapa teman-teman yang melihat gitu kan, itu bentuk wajah. Tapi kalau aku sendiri enggak itu. Tapi itu yang menurut teman-teman yang lihat gitu. Andai pun memang ada, ya percaya bahwa memang Tuhan itu menciptakan kan Ya gitu. wajar gitu. Ya kalau kita di alam ini kan, makanya kita kalau masuk alam ada etikanya gitu kan. Artinya kita masuk ke sebuah tempat di mana yang bukan kehidupan manusia di situ gitu. Artinya kan kita cuma singgah sebentar gitu. Ya, ibaratnya kita ucapkan salam pada tempat itu kan. Ini kita minta kebaikan lah. Sama kan yang disampaikan sama Nabi kan, sama Rasulullah. Kalau kita datang ke suatu tempat, ya kita minta kebaikan dari tempat itu dan dijauhkan dari keburukan tempat tersebut. Nah, itu pasti ada gitu. Makanya salah satunya gimana? Ya itu tadi yang saya sampaikan. Etika kita, adab kita, sikap kita itu dijaga. Nah, kadang gini juga, teman-teman mungkin ya itu persoalan mungkin bagi aku pribadi dan ya itu budaya juga sih, nggak salah juga. Tapi yang jelas ketika budaya itu dikaitkan dengan Islam tentu harus selaras ya. Kadang ada juga yang begini, ketika kita teman-teman ya, ketika kita berkegiatan di alam, andai kita mau kencing nih, kadang ada yang memberikan saran kita doa sesuai dengan ajaran Islam. Kadang ada juga yang yang macam-macam pakai praktik perdukunan. Kalau orang Jawa itu kan, iya, Mbak, izin ya Mbak. Kalau ada buang air gitu kan. Apa bahasa Jawa itu? Itu ada kemarin waktu kita ngecamp sama anak-anak jurusan. Itu kesurupan massal. Ya, salah satu yang kesurupan tuh cewek itu bilang karena ada salah satu peserta perempuan itu buang pembalut itu sembarangan. Tadi ya itu kan, artinya kan itu kan etikanya kan, dia nggak dibersihkan dulu langsung dibuang gitu. Jadi malam itu asli repot kita. Repot itu ada lebih 10 orang. Lebih 10 orang itu serentak kesurupan sama-sama itu. Jadi ya hanya teman-teman yang cowok silakan cari. Ya, cari sampai ketemu gitu. Jadi dicari gitu. Dan yang paling histeris dan yang paling kuat itu ya, yang paling kuat itu histerisnya itu yang buang itu. Yang buang. Wah, ini informasi nih. Apa nanti kalau yang cewek ya, andai membuang itu kemudian terjadi sesuatu, cari sampai dapat.
gitu ya. Ya artinya kan itu kan ada ini ya, ada apa namanya, darah haid itu kan Iya, harus dibersihkan dulu kan. Betul. Sebelum kita kemas gitu kan. Ya dicuci dulu, baru dibuang gitu kan. Ini jangan masih ada, nah itu etika jangan masih ada darahnya kita langsung buang gitu kan. Nah ini yang buat kemarin tuh padahal kita lagi santai kan, tiba-tiba teriak di tenda, Oke. itu langsung jalur ke semuanya tuh. Akhirnya rame kan, Iya. sampai ini kan, sampai datangkan ini orang setempat itu di Pulau Cinta. Oh sih. Iya. Kami kemarin baru dari situ juga. Tapi yang ini yang di dalam, yang ada sekolah, Oh, yang di bawah. yang sebelah kiri, yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Iya. Memang agak ini sih. Yang ada sekolah itu. Agak sepi, Agak senyap, senyap memang. Nah, gitu. agak lebih rapat apa ya? Suasananya juga Alamnya, lebih- suasananya lebih Iya. sejuk lah Sekolah-sekolah di apa namanya? di ujung. Bapak-bapak itu juga bilang kan, hati-hati kalau yang di sekolah itu jangan terlalu ini, katanya memang yang di sekolah itu ya bahasa orang itu sering ada penampakan ya. Iya, iya. Tapi itu tadi ya, terus yang laki-laki itu juga katanya itu kencing di pohon, Mm-mm. di pohon yang sebelah, yang dekat-dekat ini, yang dekat apa namanya, yang dekat sungai. Oke. Itu tadi entah dia kencing, kemudian yang saya kata tadi kan yang kalian dia izin dengan apa ya, dengan pendekatan keislamannya nggak ada misalkan, atau memang nggak izin atau cuma cuek-cuek aja, makanya terjadi sesuatu ya. Ya artinya kan etika ya, ketika kita dalam satu tempat ya kan, dalam satu tempat. Bahkan dalam Islam aja kita nggak boleh kencing di dalam lubang semut kan. Iya betul. Itu yang ada makhluknya gitu, yang ada makhluk Allahnya gitu kan. Apalagi yang secara ya kita harus yakin bahwasanya kita hidup di alam yang bukan kita aja hidup itu. Allah juga menciptakan bangsa jin, Allah juga menciptakan makhluk yang lain. Ya artinya ya kita harus berdampingan secara etika, Oke. secara adab ya kita harus posisikan bagaimana kita seharusnya bersikap kan gitu. Apalagi di alam terbuka kan. Iya. Wah biasa. Ini masih singkat nih sebenarnya. Dan, kalau kita gali mungkin bisa panjang ini berkaitan dengan adab. Soalnya Dani ini, Bang Dani ini dia alumni pondok juga, pondok pesantren. Sebenarnya Sule. Jadi kalau memberikan edukasi yang berkaitan dengan itu tadi kan etika dan lain-lain, wah nggak katam lah ya. Pengalaman aja. Kan? Oh pengalaman. Sesuai dengan pengalaman aja. Pengalaman yang terjadi di lapangan ya gitu. Tapi gini Dan, mau mengulas sedikit nih dari cerita-cerita Anda kemarin. Kami kan gini, kami undang teman-teman yang hobi di alam, salah satunya itu yang hobi di gunung tuh, Dan yang di gunung itu banyak macam-macam versinya. Iya. Banyak macam-macam Sering-sering versi. dengar juga. Nah, jadi apa kemarin ada yang ketemu tengkorak lah, ada yang menyerupai wajahnya lah. Nah, Mungkin ini Dan, minta sedikit kira-kira kalau seandainya nih apa ya, mungkin ada sedikit pendekatan keislamannya kalau ada ya, kalau nggak ada berapa. Kira-kira kalau kita mengalami hal-hal yang mistis begitu, apa yang harus kita lakukan? gini ya, kalau saya pribadi untuk ini ya, kalau untuk di alam ya, artinya kita meyakini bahwasanya alam beserta isinya itu Allah yang menciptakan. Nah, ya artinya kita tinggal berdoa kepada Allah bahwasanya kita minta lindung dari apapun yang menjadi menjadi hal buruk di dalam alam itu. Kita minta perlindungan sama Allah aja, dan kita minta kebaikan dari alam itu. Dan kalau konsepnya gini, kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin menurut kita yang, kalau kita kan bahasanya kan ada setan ya, Iya. ada kan gitu, itu bahasa kita gitu ya. Sebenarnya itu bagian dari imajinasi gitu ya, bagian dari imajinasi kita sendiri seperti itu. Karena kalau kita cuma yang kita harus yakini, kita percaya kepada yang gaib, kan gitu. Nah, itu tadi artinya kita hidup berdampingan ya. Lagi-lagi saya tekankan tadi itu, kalaupun terjadi hal seperti itu, teman-teman yang mendampingi nggak usah panik. Yang nggak usah panik, ya artinya kita yakin aja sama Allah gitu.
ya kita bisa melihat. Terkadang juga itu bukan melulu tentang mistis ya. Iya. Terkadang ada juga karena tekanan psikologis, kecapean, lelah, halusinasi, dan apalagi di gunung ya, udara mempengaruhi, iklim mempengaruhi, kemudian kondisi alam lingkungan mempengaruhi gitu kan. Iya. Ya, kalau aku nekannya ke situ aja gitu kan. Kita nggak harus ya kalau kita sebagai umat Islam kan jangan sampai nanti ada ini loh, artinya jangan sampai ada ketakutan dalam diri kita bahwasanya penunggunya marah gitu kan gitu. Iya. Ya tinggal sikap kita aja gitu kan. Ya kita tinggal minta ampun sama Allah, kita berbuat salah di tempat ini, ya Allah aku lindungin aku dari keburukan tempat ini gitu. Jangan sampai nanti justru malah terjadi kesyirikan gitu. Iya betul. Kayak kami dulu waktu naik di salah satu gunung di Jawa ya. Itu kan setiap pos itu ada sesajen. Itu memang nggak bisa lepas dari gunung-gunung. Itu gunung-gunung di Jawa ada sesajen. Setiap pos ada sesajen gitu. Jadi iya pro kontra sih sebenarnya. Jadi teman tuh ada yang berani makan gitu. Ya kalau kita sih menghormatin aja. Menghormatin yang meletakkan orang yang percaya, kan gitu. Iya. Kan gitu ya. Iya, kan tadi versi budaya dan keselamatan. Iya, ada budaya itu yang juga yang meletakkan salah satu saja itu bentuk dari ini sih dari persembahan diri dia kepada alam. Kan itu tuh keyakinan dia. Ya kita menghormati itu aja gitu. Ya kalau kita makan kan artinya kita nggak menghormati dia, menghargai apalagi sampai kita ganggu, kita rusak dan sebagainya gitu sih. Yang jelas kalau bicara tentang alam ini unik ya, unik dan luar biasa. Ya, gitu. Jadi itu teman-teman, andai nanti terjadi di lapangan, teman-teman nggak usah panik, relax aja ya, relax. Ya, memang tadi itu betul, memohon ampun kepada pemilik alam gitu kan. Mohon ampun kepada Allah. Iya, artinya ke Allah, gitu kan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Pernah kita juga tuh kan, kalau ini masih ingat tuh. Waktu LK1MI itu gitu. Iya, itu gitu. Langganan. Wah, itu langganan banget itu. Pokoknya asal Master Dani dan kan. Master Dani ini dia sudah instruktur ya. Iya, instruktur. Jadi dia selalu mengisi materi sampai ke dia ngisi materi muhasabah waktu itu. Jadi waktu itu ngisi materi muhasabah ternyata nggak tahu kenapa ya. Diceritakan ada nggak tahu kenapa banyak yang kesurupan. Waktu itu memang ya muhasabah banyak kesurupan. Kami pun bingung juga kan. Abang magang statusnya tuh, abang ikut ngelola LK juga, dia magang, anak magang. Jadi kan bingung, gila ini gitu, bukan alam loh itu. Maksudnya itu ruangan kan, kok ada kesurupan nih. Waktu itu memang penanganannya satu tuh. Siapa namanya? Yang sulit tuh. Si siapa? Aduh, anak Uin tuh. Kata dia punya endang katanya. Orang Jawa itu. Oh, harimau apa endangnya katanya? Iya. Itu lucu. Kalau itu lucu itu. Ini sebenarnya sejarahnya. Dia kan jadi 3 bulan sebelum dia ikut LK, dia kan anak teknik kan. Orang Sia. Iya. Jadi apa ya? Pesilat juga dia. Dia ikut apa namanya? Jalan Kepang. Oh iya. Udah lumping. Nah, kan dia punya endang kan. Jadi waktu kita kan satu komunitas di seni. Jadi waktu itu sekitar jam 12 malam di depan kampus UIN, di depan rektorat. Kita lagi kalau kita bahasa itu meditasi ya. Artinya mengolah rasa. Oke. Nah, mengolah rasa gitu kan. Jadi ada sampai 10 orang tuh mengolah rasa. Di situ ada satu perempuan yang ikut gitu kan, yang proses perempuan. Jadi waktu kita sedang mengolah rasa kan ditanyain satu-2 hadir, 3, 4, 5. Dan dia aku ke 9 nih, dia 10. Pas 10 diem aja gitu kan. 10 diam dia. 10 diam lagi. Jadi yang lainnya silakan ngadep ke belakang, ya kan? Jangan buka mata gitu. Jadi pas aku langsung lihat, dia udah bentuk harimau itu udah gini ya. Di tanah itu. Wow, begitu kan. Iya. Jadi kita bahkan ya Allah ini udah merasa ini kan lagi. Jadi langsung ngaku dengan kenapa gitu kan. Dia pakai bahasa Jawa kan. Iya. Itu yang perempuan suruh pulang udah malam. Bilang kan, "Ya udah suruh pulang aja yang ini, yang ceweknya kan gitu. Mau apa lagi?"
mau minyak ini nggak ada, aku bilang. Jadi maunya apa? Nggak ada. Jadi apa yang ada nggak ada, aku bilang. Air putih mau gitu kan. Udah kasih air putih, terus salam, ya salam, udah sadar gitu kan. Nah jadi waktu habis muhasabah kan, kami kan ngurusin yang di bawahnya yang cewek-cewek. Iya. Rupanya dia udah dipegangin 10 orang laki-laki. Iya. Itu udah nggak puas. Salah satunya aku tuh, Dan. Iya kan. Aku coba. Iya. Yang lain adik-adik tuh kan. Aku coba untuk dengan pemahaman kan. Ternyata nggak bisa kan. Aku coba pakai lagi. Jadi naik ke atas. Jadi aku pegang kepala gini. Wajib kan? Mas, pamit, assalamualaikum. Aku udah langsung bilang gitu aja kan. Jadi dia masih inget gitu. Karena sebelumnya itu udah ketemu kan, udah ngobrol juga. Jadi itu, Mas, aku pamit ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang ini kan bingung semua kan. Udah pakai baca-baca ayat kursi apa kan. Nggak satu orang kenangan nih, udah banyak. Hampir lebih gitu, laki-laki semua kan gitu. Ini tiba-tiba datang Bang Dani, pegang kepalanya, tengok assalamualaikum, langsung pergi kan. Karena waktu itu kami khawatirnya apa juga? Lompat. Pegang Dia orang lompat. kami kan berada di lantai 3 tuh. Di situ kan lantai 3. Nah, jadi dipegang supaya tidak lompat gitu maksudnya. Andai lompat kan lumayan juga. 3 lantai kan. Minggoy juga kan. Kasus kita kan. Jadi saksi juga kita. Bisa jadi tersangka kita. Pelaku utamanya siapa? Aku lah. Karena waktu itu yang isi materi kan Dani kan gitu. Itu dia yang diminta pertanggungjawaban. Nah, jadi dari cerita itu sebenarnya bisa diambil sebenarnya ya, bahwa bukan hanya di alam sebenarnya makhluk itu, di gedung sekalipun yang mewah, gedung mewah itu sekitar kita. Bahkan kita kalau keluar rumah, kosong rumah ini. Ya adabnya kalau kita keluar rumah kan kosong rumah ini. Kalau kita mau masuk rumah, siapapun orang pertama kali buka pintu ucapkan salam. Ya ucapkan salam. Nah, gitu. Jadi biar ini yang dari luar gak ikut masuk. Itu teman-teman. Jadi pokoknya luar biasa. Semuanya tempat ini ada. Bahkan dulu aku pernah baca buku Dialog Jin Muslim itu yang segini besarnya tuh. Ya. Dialog Jin Muslim itu. Di semua tempat ada jin itu, di kamar mandi, di kamar kita. Kalau tidur kan adabnya kan sebelum kita tidur harus dikebas-kebas dulu. Dia minimal di satu-satu di pakaian kita. Ini jangan suka menggantung pakaian. Walaupun kotor kalau bisa di ini aja dilipat aja gitu. Nah itu teman-teman, sedikit banyaknya kita tahu informasi mengenai dunia pegiat alam dari Master Dani ya. Master pokoknya ini bukan Master Corbusier aja yang punya gelar Master, Dani pun punya gelar Master gitu ya. Ya Dan ya, jadi itulah teman-teman, terima kasih Dan sudah berbagi di podcast Ruang Dunia ini sedikit. Nanti kita lanjut di part 2 nya, kita ngobrolin apa lagi kira-kira ini. Tunggu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Dunia.